Kembali lagi bersama saya Johan di Jurnal Trading ID. Jadi pada kesempatan video kali ini saya akan membahas kembali untuk update dari pergerakan XAUUSD. Nah, di sini saya akan membahas untuk intraday trading aja. Jadi kalau kita perhatikan di sini ada intraday mapping. Oke, yang pertama itu kita lihat dulu secara pergerakan dan juga secara struktur harga di time frame 30 menit. Itu dia sudah break dari low yang sebelumnya ada di sini ya. Sebelumnya kalau kita lihat memang dia bertahan di 1790 sebagai supportnya, kemudian di break dan di retest juga dia turun ke harga 17484 kalau di sini. Nah, jadi kalau kita perhatiin untuk saat ini yang jadi area supportnya itu ada di 1790, kemudian 1784 untuk support pentingnya, dan ada lagi di harga 1774. Nah, ini kalau kalian perhatikan kan ada beberapa area dengan SNR yang berwarna beda ya. Ada yang berwarna merah dan juga ada yang berwarna biru. Nah, kalau untuk SNR yang berwarna biru ini ya, baik itu support atau resisten yang berwarna biru, itu artinya dia adalah area yang cukup penting untuk kita perhatikan di XAUUSD. Jadi kalau di sini kita lihat ada 1, 2, 3 dan 4 ya, juga 5 di sini paling atas. Nah, kalau saat ini harus kita perhatikan adalah area 1796 karena ini adalah zone yang memang zone ini itu bisa dikatakan resisten dari kemarin ya, dari tanggal 19 Desember sampai tanggal 20 Desember ini masih menjadi area resisten yang cukup kuat. Tadi kalau kita perhatiin karena volatilitas harga yang cukup tinggi, dia sempat kena 1796 kemudian dia turun kembali ke bawah. Lalu untuk saat ini dia masih coba untuk breakout dari 1796 ini. Nah, 1796 ini juga ada area, kalau kita bilang ini ada area supply ya di 1795.3 sampai 1797.9. Kemudian another zone-nya itu ada di 1805, yaitu ada di area ini. Ada satu ya, sini 1 2. Ini area breakout. Kemudian paling tingginya itu di harga 1813. 1824. Ini adalah area resisten atau area height yang sebelumnya pada tanggal 13 Desember. Kalau untuk resisten penting itu ada di 1813, kemudian 1805 dan 1796. Lalu kalau untuk support penting ada di 1784, kemudian 1774.9. Lalu di bawahnya ini ya, kalau dia berhasil breakout dari area low yang ini, dari low sebelumnya, berarti dia meneruskan struktur harga turunnya gitu. Tapi kalau ini, kalau kita perhatiin, dia kan sudah break dari height yang sebelumnya. Nah, height yang sebelumnya itu ada di sini kalau kita lihat. Oke, di 1787. Jadi untuk minor supportnya itu atau minor SNR itu adalah yang berwarna merah. Ya, ini kita ubah jadi warna merah karena ini ada masuk kategori minor SNR. Nah, ini warna merah ya. Nah, dia kalau belum bisa break dari area ini, berarti dia akan turun lagi ya untuk retest ke harga 1784. Kemudian kalau dia break dari 1784, maka retestnya itu akan ke 1774 terendahnya, dan juga ke area supply, area demand di 1765 sampai 1767 ya kalau kita perhatian di sini. Kalau untuk saat ini ya, kalau kita perhatiin di daily-nya, ini kan mapping yang kemarin kita buka ya. Kalau di daily-nya ini dia 2 candle ini masih sideways. Jadi masih belum ada kepastian dari pasar dia itu mau bagaimana, karena ada beberapa news juga yang ditunggu oleh pasar ya untuk dalam minggu ini. Nanti akan saya coba update di channel Telegram Jurnal Trading ID untuk news-newsnya dan beberapa keputusan, terutama BOJ nanti ya. Hari ini itu ada BOJ interest rate atau suku bunga dari si Bank of Jepang itu yang akan dirilis pada hari ini. Nah, itu juga dinantikan oleh market dan juga si DXY ini sendiri. Kalau kita perhatikan memang DXY dia masih sideways dengan area support di 104.15 sampai 104.86 ya di sini ya. Jadi kalau kita lihat ya, ini tuh adalah area sideways dari si DXY itu sendiri. DXY masih belum kemana-mana. Kalau kita perhatikan di daily juga sama ya. Kalau kita lihat dulu di daily-nya, posisi dia itu masih tren turun. Jadi dia masih belum bisa breakout dari area 104.8, itu yang pernah kita bahas juga pada video sebelumnya. Lalu dia masih coba untuk naik dan bertahan di atas 104.28 ya. Itu ada di area ini. Kita lihat di sini. Begitu. Jadi kalau ini kita juga lihat ya, dia masih trennya juga. Kalau di time frame besar di daily dia masih sideways, di 4 jam juga masih belum ada kejelasan dari harganya. Tapi kalau dari
time frame 30 menit ini karena dia sudah break dari low dia sebelumnya, maka ini bisa dikategorikan sebagai uptrend. Nah, ini ada volatilitas yang cukup tinggi di sini dengan volume pembelian. Kalau kita lihat sini ya, volume pembeliannya tinggi nih. Ini artinya ada volatilitas harga pasar. Nah, kita tinggal cek nih pakai POC level. Kita cek POC levelnya itu ada di level harga kurang lebih 1787.24 gitu. Tapi kalau saya perhatikan sih memang saya masih lebih cenderung untuk cari area sell selama dia belum bisa break dari 1796 ini. Jadi 1796, 1797 itu masih bisa jadi sell zone dengan konfirmasi dari harga atau dari candlestick yang sedang berlangsung nantinya. Tapi kalau misalkan dia sudah break dari 1797 atau dari zone ini, ya zone yang kita tandain di atas ini atau demand zone, supply zone nya, maka kita bisa cari area buy dengan target kurang lebih nanti ke harga 1805 sampai 1813 gitu. Kalau itu sih pandangan dari saya. Kalau misalkan sell pun targetnya itu ada di 1790, kemudian 1787 sampai 1784. Itu target dekat-dekatnya dia. Tapi kalau untuk jauhnya itu ada di 1774 sama 1779 gitu. Oke, jadi mungkin sekian dulu penjelasan dari saya mengenai XAUUSD dan juga ini adalah beberapa informasi penting untuk SNR hari ini yang harus kalian perhatikan. Terima kasih dan sampai jumpa pada video berikutnya.